Kita rubah semua, Bu. Dari nomor rangka, nomor mesin kita rubah dengan BPKB baru, STNK baru. Itu ada suatu bengkel yang bisa bikin seperti itu. Inilah Cobel Mystery. Dan di sini kita akan mengungkap kisah nyata yang menginspirasi. Saya Joe Richard. Saya Audi Bella. Dan selamat datang di studio kami. Saya akan tawarkan Anda untuk face on atau face off. Face on. Kamu yakin? Yakin? Semua orang akan melihat kamu. Kamu yakin untuk face on? Yakin. Face on. Perkenalkan, saya Ares, usia saya 29 tahun, dan saya seorang penipu. Saya bisa jadi seorang penipu faktor punya pasangan hidup yang terlalu banyak permintaan, terlalu glamor lah. Dengan penghasilan pekerjaan saya yang nggak sesuai, jadi saya jadi penipu. Awal mula penipu itu saya kerja di suatu sales di mobil. Dan saya coba resign dari sana, lalu ditawarin sama rekan sales saya untuk ngambil mobil. Ketika ngambil mobil itu kan tempo ya, kredit sekian tahun, dalam sekian bulan mobilnya saya bilang hilang laporannya. Padahal mobil itu kita gelapkan. Kita kaburkan ke suatu daerah, nanti kita bikin laporan polisi bahwa mobilnya hilang. Dapat keuntungan berapa? Keuntungannya 90 juta. Berarti total tipuannya saat itu sekitar 90 juta. 90 juta. Satu mobil. Satu mobil. Mobil apapun atau beda-beda harga? Beda-beda harga. Yang pertama itu Xenia. Kita jual harga 90 juta dengan BPKB palsu, STNK palsu, sama kunci palsu. STNK palsu? Iya, kita bikin. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Ada orang dalam atau? Ada orang dalam. Oke, lanjut. Kemudian di tahun 2018 kita lakukan lagi dengan unit yang berbeda, tapi mobilnya tipe kecil lah. Agya. Ini yang ditipu siapa kalau ini? Leasing. Jadi seakan-akan kita beli mobil. Oh. Oke. Kita DP mobil 20 juta dengan angsuran 3.700.000 selama 5 tahun. Tapi DP kamu betul-betul bayar? Betul bayar. Cicil berapa lama? 5 tahun. 5 tahun dicicil benar? Dicicil enggak lah. 6 kali bayar, 3 kali bayar kita hilangin. Oke. Oh, okay. 2 tuh ya? Baru 2 ya. Di 2019 terakhir kita ambil itu Xenia yang 2020. DP 25 juta, angsuran ke-3 kali kita gelapin lagi. Nah itu kamu gelapin itu memang dibawa keluar kota atau kamu kasih orang lain untuk Ada orang dibawa? lain. Ada orang lain. Orang lain yang bawa. Udah ada yang udah ada yang nampung. Udah ada nampung. Jadi ini untuk satu dealer apa beda-beda dealer? Beda-beda dealer. Oke, karena kalau satu dealer pasti udah kebaca dong ya. Kebaca, betul. Tapi kalau dealer kedua, dealer ketiga nggak ada track record bahwa pernah hilang mobil? Nggak pernah. Oke. Jadi nggak kebaca? Nggak kebaca. Karena kamu bikin sendiri surat kehilangan dari Betul. polisi? Kita minta dari leasing untuk urus ke polisi, baru dari polisi bisa ngeluarin surat kehilangan. Mereka nggak tanya apa alasannya hilang atau kehilangannya seperti apa gitu? Nggak ada mereka Nggak tanya. diselidikin gitu ya? Iya. Diselidikin karena kan kita lengkap. Kunci mobil aslinya ada, STNK-nya ada. Jadi pure hilang lagi di parkir gitu, Bu. Oke, berarti udah lapor ke polisi dan dapat suratnya. Dapat suratnya. Dan itu polisi nggak berani ngeluarin sebelum kita minta surat kehilangan ke leasing. Jadi minta lagi surat leasing. Jadi udah ngerti banget nih permainannya ya. Ke leasing dulu, Pak. Oke. Ke leasing dulu baru polisi bisa ngeluarin surat kehilangan. Ya karena yang ngecek tuh leasing ya. Leasing betul. Karena leasing berhubungan dengan asuransi. Berhubungan dengan asuransi. Oke, lanjut. Selain mobil juga kita pernah gelapin motor juga. Oke, jadi mobil tuh ada 3. Mobil 3.
Oke, lanjut motor. Motor kurang lebih 7. 7. Iya, Itu semua rata-rata digelapkan itu dijual atau memang dikasih Dijual keluarga putus. di luar kota atau dijual. dijual? Dijualnya ke satu orang yang sama. Satu orang yang sama, Ada penadahnya. ada penadanya. Motor pun sama seperti itu. Jadi kita beli DP kredit 3 bulan, paling lama banget 6 bulan kita gelapin. Seakan-akan motor ini hilang. STNK, BPKB kita palsuin semua. Dan itu motor tergantung motornya ya, kayak CB 250 kita jual di harga 19 juta dengan kondisi lengkap, motor baru, BPKB palsu, STNK palsu. Ini main sendiri atau Ada tim. ada tim? Jadi bagaimana cara pembagian timnya? Satu orang ngurus surat-surat, satu orang ngajuin ke leasing untuk ngambil motor. Namanya orang itu tuh ya. Mm, Ya, oke, namanya orang misalnya si A yang ngurusin surat, dia namanya nama dia tuh. Iya, Dengan alamat rumah dia berarti. alamat rumah dia. Oke, terus lanjut. Yang satunya bagian ngoper untuk ke penada. 3 orang, Iya, 4 orang sama si keempatnya penada. si penada. Oke, kalau Mas sendiri sebagai apanya? Aku yang selalu ngajuin motor ngambil. Si pembeli. Si pembeli, motornya betul. untuk di Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya bagi hasil 4 orang itu, Pak. rata, Rata, nggak ada 19. persentase. nggak ada persentase. 19 juta misalnya lakunya, itu kita bagi 4. Ada orang dalam mungkin yang berkedudukan, Ada. berarti Dari ada kerjasama juga. Dari pihak Hondanya ada, dari pihak Yamaha ada, Dari pihak dealer berarti. dari pihak Iya. dealer. Dari Ada pihak dealer pihak- ngerti. Ngerti? Kalau dari pihak mungkin aparat ada? Aparat gak ada sih. Nggak ada. Oh, lebih Paling ke yang ngurusin. Polsek. Polsek ada, Rada bekerja sama susah. juga. Betul. Dia kadang rada susah ngeluarin surat kehilangannya itu. Karena kalau terlalu sering gitu. Jadi kita koordinasi. Berarti 5 orang, 6 orang termasuk yang Betul. anggap aja kalau itu beli putus ya. Beli putus. Kalau sana. Tapi 5 orang termasuk orang dealernya sendiri. Dealernya sendiri. Orang dealer sendiri berarti masuk ke dalam tim juga. Enggak sih, dia lebih nawarin. Bro, ayo dong di tempat gue gitu. Karena kan Nah. dealernya kan beda-beda ya. Betul, beda-beda. Jadi setiap dealer beda orang juga ya yang ngasih bisa ngeluarin surat hilang. Enggak semua dealer. Oke, dealer sama leasing nih beda nih. Beda. Ini dealer, Yang ngasih surat kehilangan tuh leasing. leasingnya. Iya. Jadi kalau orang dealer bermainnya di mana? Bermainnya di dia sih yang lebih nawarin. Ayo dong di tempat gue nih keluarin motor. Nanti gue dapat sekian juta kan. Itu jatuhnya memang pure mereka menjual biar Menjual. ada yang ambil. Tapi bukan artian yang memang kamu sudah ada kong kali kong dengan Iya. dealer itu untuk Dapat you bagian ambil nantinya. dan tapi lu hilangkan. Enggak. Oh enggak, berarti memang Pure bukan jualan. tim ya, itu pure Iya, jualan. pure ya. jualan. Jadi kita lurusin ya. Iya, oke. Jadi kalau Tidak ada dealer kerjasama yang cuman di tim. jualan. 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 Jadi tapi bedanya kenapa begitu? Kebetulan ditawarin adalah orang yang mau melakukan transaksi kejahatan. Jadi kita anggap salahnya itu karena itu. Betul. Karena kan dia yang nawarin dia di tempat kita dong. Iya, Tapi secara apapun dia sebenarnya nggak rugi karena dia sudah menjual. Menjual. Sudah dibayar sama leasing. betul. Oke. Nah, kenapa konsepnya itu bisa berlangsung? Karena memang ada asuransi sebetulnya. Ada kan? asuransi, Oke. Nah, kenapa pede? Karena mereka pasti dibayar. masih dibayar. Jadi ada 3 mobil dan 7 7 motor. motor. Itu di tahun berapa? Dari 2017 ya, Ya, sampai terakhir kemarin 2020. 2020 masih baru. masih baru. Itu terakhir. Terakhir 2020. Sudah tidak mau lagi. Alhamdulillah sudah dapat pencerahan mungkin. Oke. Uang sebanyak itu digunakan untuk apa, Bro? Invest. Kita beli rumah. Beli rumah. Sudah beli? Sudah. Sekarang ini 1, 2, 3 rumah. Banyak. 3 rumah dari hasil penggelapan. Dari hasil penggelapan. Oke. Pernah berpikir nggak kalau itu uang yang memang menurut kamu itu Panas. panas atau Ada sih pikiran kayak gitu. Cuman kan aku mikir lagi, kalau bukan jalannya Allah nggak mungkin berhasil kayak gini.
pasti kan dikasih jalan sama Allah, cuman dengan cara yang berbeda. Ya, jadi kamu itu pikir kamu memang itu jalan Tuhan yang harus kamu jalanin, atau Betul. memang kamu merasa kejeblos di jalan yang salah? Kejeblos di jalan yang salah. Tapi kamu itu pikir itu kamu sudah benar melakukan itu? Faktor kebutuhan sih. Bagaimana dengan orang-orang yang kehilangan haknya? Kita nggak ada di pikiran situ sih tadi. 7 motor dan tadi 3 mobil. 3 mobil. Kenapa tiba-tiba Kamu kamu berarti keluar? Sudah mulai nggak nyaman sih. nggak nyamannya dari mana? Suka banyak yang mengintai saya gitu. Udah ngerasa Udah Mulai ngerasa. ada yang tahu. Mulai ada yang tahu. apa sih dari mana ngerasa punya Ada yang perasaan kayak gitu? mengintai. Saya kan bergabung di organisasi masyarakat ya. Oke. Ada satu organisasi masyarakat dan itu mereka banyak kenal buser, polisi, Polda. Dan itu katanya bilang nama lu ada di sini dan nama lu DPO, daftar pencarian orang. Lebih baik berhentilah di kayak gitu. Akhirnya saya putusin berhenti. Tapi sejauh itu nggak ada yang ketahuan dari beberapa itu sebelum kamu berhenti. Ada beberapa matalang ya, matalang sering beberapa kali ke rumah dan mereka hanya wawancara aja. Kronologinya seperti apa, minta video dan saya ke leasing malah dapat asuransi itu. Kan ditawarin mau unit baru nggak, tapi angsurannya ulang. Dan saya nggak minta, saya minta asuransinya aja dan dapat duit lagi dari leasing itu 10 juta. Kalau Jadi 10 untuk juta mobil dari asuransi, 90 juta dari Ya. hasil jual. Wah. nggak ada yang curiga Sejauh ini nggak sih? kecuali si orang leasing yang kerjasama itu. Orang Orang leasing ada yang leasing kerjasama nggak? nggak ada. Terfikir dari mana untuk bisa dapat uang dari situ? Gimana ya? Faktor kebutuhan, Pak. Em, Terus sama iming-iming temen itu. Oke, kalau kita bicara iming-iming teman atau kebutuhan, semua orang punya kebutuhan. Semua orang bisa diiming-imingin. Kok terfikir untuk membohongi leasing? Duitnya besar, Pak. Idenya dari mana? Idenya dari teman. Oh, justru teman udah ngejalanin duluan terus nawarin. Nawarin. Oh. Nama lu bagus nih. Lu juga masih kerja, punya penghasilan. Kayaknya oke buat ngambil kata dia. Deg-degan gak sih? Rasa deg-degan enggak sih? Karena gimana ya? Kalau kita terlalu deg-degan, rasa takut ada terus nggak percaya diri, curiga mereka. Jadi kita santai aja. Mental dong harus kuatnya. Mental betul. Oke, ini saya penasaran untuk yang pertama kali ngelakuin itu. Bagaimana prosesnya tiba-tiba si mobil ini bisa dijual tiba-tiba ke luar, langsung dibawa teman, ceritain deh. Bisa sampai kejual gitu. Iya, Dari pertama beli. ya dari pertama kali mobil itu dilepas ke itu gimana konsepnya? Dijual ke orang dengan Dijual ke orang dengan itu. semua dokumen Dihilangin, palsu kan. dihilangin. Dari pertama ya saya ngambil mobil DP 25 juta, Ya, keluarin mobil 1 bulan itu di rumah. ya. Oke. 1 bulan pertama di rumah, 2 bulan pertama di rumah. Jalan mau masuk ke 3 bulan dibawa sama rekan ke daerah Merak. Oke, tahan dulu. Untuk masuk bulan ketiga itu udah tahu dari awal atau bagaimana? Nanti bulan ketiga lu mulai berhenti, nanti ini Udah dibawa. di plan Dari atau plan apa? memang Bulan ketiga tetap bayar angsuran. Tapi dari awal udah tahu bahwa Sudah tahu. nanti bulan ketiga mobil ini kita lepas gitu. Iya, memang sudah di plan. udah di planning. Paling lama banget 6 bulan. Oke, terus dibawa ke Merak. Merak. Pelabuhan Merak. Penyerahannya di rumah. Aku sendiri yang ke Merak, Oh my god. Dibawa sendiri ke Merak. dibawa ke Merak, Jadi ke pelabuhan. ada yang menunggu. Ada yang menunggu rekan saya di Merak. Rekan menunggu di Merak. Jadi rekan yang kejual ke penada. Penadanya saya juga nggak tahu siapa. Nggak kenal. Nggak kenal juga. Dan nggak mau tahu. Oke, dari tim leasing kan tidak ikut campur ya. Betul. Tapi nggak ada pengecekan kronologis apa segala macam, cek CCTV atau apa, karena kan jelas banget nih yang nganter. Iya. Nggak ada. Nggak ada sih. Alasannya bilang hilangnya di mana? Di rumah. Lagi di parkir. Lagi di rumah diparkir. Di rumah emang nggak ada CCTV kan? Nggak ada CCTV.
Dari, Kita kan parkir rumah itu nggak masuk mobil, jadi di pinggir jalan. karena Emang udah memang di konsep juga berarti. Udah di ya? konsep. memang nggak ada parkir di rumah, jadi di Betul. pinggir jalan dan itu dianggap hilang. Tapi ada pada saat lapor hilang itu nggak ada pihak leasing yang datang ke situ dan Datang. bertanya ke lingkungan setempat. Datang. Lingkungan kos tempat kan kita ada koordinasi juga. Oh, dikoordinasi juga. Koordinasi juga. Kalau nggak koordinasi nanti bicara dia. Oke. Dan kamu nggak takut kalau ada satu orang yang bicara kalau itu Nggak kamu? takut. Kamu Apa yang bayar bikin berapa? nggak takut sih? Apa karena kamu ngerasa udah bayar asuransi atau gimana? Udah bayar asuransi dan kemudian di situ kita bisa dibilang orang kuat lah. Kita kan ikut organisasi masyarakat, jadi nggak ada yang bisa ganggu. Kalau ada yang ganggu, nanti organisasi masyarakat yang bergerak. Nggak takut ngerusak nama organisasi masyarakat itu sendiri? Sejauh ini enggak sih. Mereka aman kok. Boleh tahu kisaran berapa kamu kasih mereka? Dan berapa orang yang kamu kasih? Sedikit, 2 orang doang. 1 orangnya 1 juta. 1 orang 1 juta. Dan 2 orang itu tugasnya apa? Ketika ada yang Nanya. ganggu-ganggu saya, tetangga, mereka yang sikat. Jadi artinya mereka memang sudah standby di situ atau memang ini kan Memang masalahnya tinggal di mobil. situ dan keamanan Oke, situ. dengan soal mobil itu artinya misalkan ada yang datang mau interviewin mereka orang yang dekat situ dan tugasnya mereka betul-betul menjaga mobil itu atau memang dekat rumah kamu memang selalu standby. Dekat rumah. Jadi udah pinter ya, cara ngatur strateginya tuh memang udah jelas ya. Betul. Yang Sudah disetting betul-betul lah. uniknya, kamu sendiri kan diajak sebetulnya Betul. sama orang diajak. yang memang udah punya konsep gitu. Tapi ternyata yang diajak ini juga punya kaki kuat-kuat juga nih. Jadi Bener. kayak ngerasa aman-aman aja gitu ya. Seperti itu ya. Oke, berarti Durasinya berapa lama kalau boleh tahu? Dari kamu melapor terus ada pengecekan itu Gak berapa lama. lama? 1 minggu. 1 minggu sudah pasti di interview datang? Iya. Dicek semua di situ? Iya. durasi untuk keluar uang dari leasing 1 bulan 1 bulan setelah kehilangan? setelah kehilangan. jadi bisa dibayangin ya, ngakak ya, karena dapat uang dari sana terus Dapat uang udah juga dari dibohongin leasing. saya dapat lagi duit dari sini ya. Sebenarnya segampang itukah atau memang kita harus sehebat kamu dulu? Sehebat dulu Pak. Kita harus kuat dulu Pak. Harus kuat dulu. Kuat secara mental atau backingan menurut kamu? Kuat backingan. Oke, itu yang Kalau kamu nggak punya backingan berarti kamu juga nggak akan mau ngelakuin ini. belum tentu Kurang kuat. percaya diri sih. Kurang percaya diri. Oke, tadi kamu sempat bilang bahwa ini semua karena tuntutan dari pasangan. Betul. Apa sih, sejauh mana sih, boleh nggak ceritain? Pasangan itu maaf, istri atau memang Istri. masih sudah istri? Istri saya terlalu mewah lah gaya hidupnya. Oke. Masih sampai sekarang? Udah pisah. Kalau bisa. Jadi ada kemungkinan berubah, bertobat itu karena setelah perpisahan ini juga jadi mulai menyadari apa karena memang lain hal. Nggak cocoknya karena tuntutannya terlalu besar. Masa aku harus bekerja plus jadi penipu juga gitu. Oke. Nggak, maksudnya kan sekarang kan udah selesai nih, Mm-mm. udah nggak nipu lagi. Apa karena setelah berpisah, Kamu stop lakukan itu? stop itu? Atau Setelah memang- berpisah. Oh, memang setelah berpisah kamu udah stop lakukan Sudah itu stop. semua. Jadi berpisah terus jadi DPO juga. Ya udah, itulah momen dimana kamu akhirnya ngerasa this is the time for me to change everything, bertobat. Betul. Bagus. Oke. Dan sejauh ini 3 sama 7, 10 kendaraan, berarti kalau dihitung-hitung dapat duit ratusan ya, Ratusan juta. ratusan juta ya. Uang jadikan rumah, tapi sudah bertobat dan merasa tidak salah karena apapun itu, you sudah bayar asuransi. Jadi itu tanggung jawab asuransi. Asuransi. Jadi kalau mau dibilang yang dirugikan sebenarnya pihak asuransi. Ya? Bisa asuransi. Pihak asuransi ya. Tadi saya lagi mikir-mikir siapa yang dirugikan ya. Dealer nggak juga, karena kan bayar. Betul. Dibayar sama leasing. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada penawaran lagi nih, karena kan secara udah jadi pemain, udah jago banget nih, udah tobat nih, masih sempat terpikir nggak sih sekali-sekali untuk Melakukan melakukan lagi?
Enggak sih. Apa Da- yang bikin kamu nggak mau melakukan lagi? Sekarang sudah menikah lagi dengan pasangan yang menerima saya padanya lah. Oh, Jadi nggak harus lagi istilahnya nipu apa segala macam itu. Betul. Oke. Tapi sekarang saya tanya tentang teman-teman. Teman-teman. Teman-teman yang selama ini seperjuangan istilahnya. Udah tahu kan kalau ini sebenarnya salah gitu. Ya. Ada usaha untuk mengingatkan atau membiarkan atau karena atau mendoakan? atau mendoakan atau apa ya usaha yang lebih baik apa yang dilakukan? Sering sih mengingatkan, sering mendoakan udah pasti. Setiap sholat kita doain untuk rekan-rekan supaya berhenti dari kegiatan tersebut. Karena kan yang namanya kita main api pasti akan kebakaran nanti. Cuma mungkin dia sudah terlalu nyaman dengan penghasilan yang besar dan mudah gitu. Karena sejauh ini mereka itu belum pernah menikah, masih hidup sendiri. Iya. Oh. Jadi nggak ngerasa ada efek kemana-mana ya. Betul. Maaf, kita kembali lagi. Jadi satu mobil itu kan bisa dapat keuntungan berapa? 90 sampai 100 Itu juta. sebelum dipotong-potong sama teman, setelah dipotong sama teman-teman? 50 juta. Oh masih tinggi ya. Karena kita kan yang ngambil mobil. Nah itu kalau mereka membeli dengan dokumen kamu bilang itu kamu palsukan semua. Palsukan dokumen. semua. Mereka tahu itu dokumen Nggak palsu tahu. pembeli. Karena pure mirip asli. Tapi kalau misalkan, tapi memang sudah lewat ya pada saat Sudah itu, kamu terpikir nggak misalkan orang itu tahu ternyata dia mendapatkan dokumen yang tidak asli, itu kamu kepikiran nggak seperti itu? Nah, kamu akan cari itu. Karena kita rubah semua, Bu. Dari nomor rangka, nomor mesin kita rubah dengan BPKB baru, STNK baru. Itu ada suatu bengkel yang bisa bikin seperti itu. Oh jadi dipahat ya? Dipahat, God. diketik lagi. Berarti kelasnya kelas Kakap. kakap ya? Sampai sejauh itu raka mesin Detail jadi. itu ya. Karena kalau nggak kayak gitu kan plat nomornya sama dong. Berarti itu Warna dirubah. mobil pun berubah. Oke, dirubah semua. Dirubah berarti semua. ya? Berarti ini timnya beda lagi? Enggak. Tidak Tapi termasuk memang- tim iya. yang ngambil mobil kan? Nggak, artinya dalam tim kamu yang memang Betul, untuk dalam tim 4 orang ini. tim. Oh, Oke. Ada satu tim yang ngurusin itu. Leadernya ada. siapa? Leadernya yang mana? Leadernya yang ngurusin surat-surat. Yang Oke. ngurus surat-surat. Ya karena memang itu kalau udah sampai situ sih udah ya itu Iya. tadi kelas kakap Ya, itu. kakap. Oke. Tapi sempat gak sih terpikir kalau saat itu tiba-tiba apes gitu? Enggak sih, Enggak sama sekali. enggak sama sekali. Cuma ya namanya apes ya. Ya, someday Namanya kan apa kita- sih? Hari apes itu enggak ada, Pak. Enggak ada. Kalau menurut saya Nggak ada. pribadi. Oh, Hari apes enggak ada. Apes itu ketika kita melakukan kesalahan di luar SOP. Masih kita menjalankan itu sesuai SOP, insya Allah aman. Walaupun itu salah. Walaupun itu salah. oke. Tapi cara dia untuk memilih orang-orang sepertimu tuh seperti apa ya? Mereka lihat background saya sih. Background saya yang kerjanya enak, gajinya besar, kemungkinan untuk ngambil atau ngajuin mobil, Lebih motor gampang. lebih mudah. Kerja apa saat itu? Iya, Aku di hotel, hotel. Hotel Apa? bagian? bartender. Oh, bartender. Itu memang gaji kamu sudah besar. Gajinya sih kecil, cuman servisnya besar. Oh iya. Dan service jelas desk ya. Tapi tetap masih kurang sama istri masih kurang. Masih kurang. Justru di situ ya. Justru di situ yang bikin saya bergerak jadi penipu. Jadi sekarang balik lagi untuk kerja jadi bartender apa? Sekarang enggak, berhenti dari bartender dan sekarang kerja di suatu perusahaan di daerah Jakarta Selatan. Bergerak di bidang? CSO, Cleaning Service Officer. Oke. Oh, Oke. Lumayan jauh ya. Lumayan Dari jauh. biasa penghasilan gede-gedean, tapi kan ini kan juga termasuk besar ya UMR. Di atas UMR? 6 juta. Oh, oke. Tapi ini menurut kamu sekarang ini sudah cukup atau Sudah cukup. cukup? Karena kan punya rumah Sudah 3, punya rumah. yang 2 kita kontrakin, 1 rumah pribadi. Sudah tetap ada penghasilan selain dari itu. Selain dari itu. Oke. Seandainya suatu saat kepentok, entah masalah kesehatan, entah masalah apapun itu, karena kan Tuhan kan selalu kasih kita rezeki yang secukupnya ya. Terus tiba-tiba ya, you membutuhkan biaya yang begitu besar lagi, apakah terfikir untuk memulai usaha yang pernah dijalanin?
Enggak sih, Totally sudah nggak, totally sama udah enggak. sekali nggak akan pernah Oke, mau. udah jadi orang pribadi yang berbeda ya. Pribadi yang berbeda. Kita tidak bisa melihat dari wajah. Seperti dari awal Ya. kita duduk, kita tahu begitu kita tanya pekerjaan yang pernah dilakukan adalah sebagai penipu apa segala macam, kita sempat kaget, sempat shock. Apa ciri-ciri yang paling jelas ketika orang melakukan kegiatan yang sama? Karena kan you Kita nggak bisa expert, baca ya. ya, you expert banget nih di bidang ini. Jadi hati-hati dengan apa? Dengan orang seperti apa? Ya. Menurut kamu gimana? Seperti saya ini sih, mukanya baik-baik aja, nggak ada tato, nggak ada anting-antingan. Itu lebih jahat, Berbahaya. lebih berbahaya. Lebih mungkin nggak lebih jahat ya, tapi perlu hati-hati. hati-hati dalam mengajukan leasing khususnya. Betul. Oke, ini pekerjaan yang lumayan sangat menguntungkan dan kita di sini menghadirkan brother itu untuk menginspirasi banyak orang, bukan untuk diikutin. Masukan apa yang bisa dikasih tahu buat orang yang lagi nonton kita saat ini? Ya kalau bisa mau sesusah apapun, sebutuh apapun untuk biaya hidup atau biaya apa sih, hobi gitu. Jangan sampai terjun ke dunia seperti itu. Karena kan selain resikonya berbahaya, ngerugiin banyak orang juga. Oke. Dan hikmah apa yang kamu dapat dari semua ini setelah selesai semuanya? Hikmahnya itu bercerai sama istri yang tuntutannya luar biasa. Oh, oke. Keputusan besar ya harus diambil. Keputusan besar. Ada anak Ada anak dari yang sebelumnya. dari yang sebelumnya Oke. Tapi Siapa? anak sekarang sama siapa? sama saya. Oke. Sekali lagi kita adalah kisah yang menginspirasi. Kita tekankan bahwa sesukses apapun saat itu, seberhasil apapun saat itu, kejadian itu pernah merugikan salah satu pihak. Jadi semoga tidak terulang. Intinya di situ dan yang kita harapkan adalah bagaimana orang lebih berhati-hati untuk memilih kegiatan-kegiatan, memilih lingkaran-lingkaran pertemanan pastinya ya. Betul. Dan kalau ketemu sama teman-teman yang saat itu gimana tuh jadinya sekarang? Sekarang masih sih, Masih suka Masih ketemu. suka komunikasi. Tapi di luar kota. Tapi di luar kota. Iya. Oke. Seperti kayak Dan mereka kemarin. tahu kamu senang sudah tidak akan mau Sudah. menyentuh lagi seperti itu. Oke. Luar biasa ya. Maksudnya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Ternyata sesuatu hal yang kita anggap wah ini semuanya tuh sesuai prosedur, ternyata masih bisa dilanggar ya. Masih bisa dilanggar. Berhasil ya. Masih berhasil. Oke. And also we cannot see by the cover. We cannot see from the cover. Yes. Betul-betul Jauh dari jauh. pikiran kita. Jauh dari pikiran kita, tapi ya kembali kita tidak menjudge Ya. orang-orang, itu kehidupan yang pernah jalanin, jadi tanggung jawabnya sama Tuhan dengan apapun, tapi kita tetap selalu berharap semua yang terbaik buat brother dan buat kita semua pastinya. Dengan sekarang perubahan hidup brother, kita mau tanya itu dulu, kehidupan baru ini apa yang dirasakan? Lebih tenang, Lebih lebih nyaman, dan nggak was-was takut-takut Dihantui rasa dihantui bersalah. rasa bersalah. Jadi udah nggak peduli lagi tuh duit sebanyak itu, jadi lebih main ke feeling ya sekarang. Lebih main ke feeling. Oke. Harapannya kan sekarang dari istri yang sekarang ada anak. Belum, Jadi anaknya tinggal satu Dari ya? satu. satu aja. Dari yang pertama. Dari yang pertama. Kalau anak mengenal dunia yang pernah berada jalani, Apa yang mau kamu sampaikan ke anak kamu? Itu selalu aku tulis di buku dan aku bikin video. apa tuh isinya? Nanti aku bakal ceritain ke mereka, gitu. Ke anak, Oke. bahwa papa kamu ini dulu seperti ini. Oh, Kamu mau jangan jujur. sampai Buat terjerumus ke jalur seperti ini. buat nantinya gitu. Buat nantinya. Tapi kamu ada kekhawatiran nggak kalau nanti kamu kasih itu, menurut kamu itu baik, bisa kamu sampaikan kejujuran kamu untuk anak kamu, ada efek-efek yang akan dia terima, kamu bisa terima itu? Mungkin kecewa atau mungkin Pasti terima sih, Bu. dia akan marah. Kamu yakin dia pasti akan menerima itu? Pasti yakin. Karena sejauh ini kita kasih yang terbaik untuk anak. Seyakin apa kamu?
kan dia belum mendengar dan belum melihat kejujuran kamu yang akan mau kamu sampaikan. Sejauh ini dia hanya sayang dan nyamannya sama saya. Berarti kalau kita bisa tarik kesimpulan sebenarnya brother ini tipikal orang yang sayang sama keluarga ya. Ya. Sayang sama keluarga, cuman salah dalam bergaul mungkin. Jadi boleh ya kalau saya bilang itu salah ya. Mas itu kan masa lalu ya. Jadi apapun keadaannya saat ini brother itu adalah orang yang berbeda. Jadi kita salut banget dengan perubahan hidup brother. Bagusnya brother itu menceritakan ini untuk menginspirasi, bukan untuk supaya orang ikutin kan. Betul. Bukan itu kan. Dan tenangnya brother dalam bercerita juga salut sih sebetulnya. Ya, kita sempat ngelihat bahwa karena itu bukan hal mudah. Bukan hal mudah untuk sharing tentang pernah ngelakukan hal yang salah, tapi sekarang dijadikan sesuatu hal untuk pelajaran buat orang lain dan juga buat anak. Terima kasih brother, udah mau ada di sini, mau ngobrol. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan buat penonton di rumah, silakan. Untuk penonton di rumah, kalau bisa jangan sampai terjerumus ke lingkungan penipu. Memang penipu itu menguntungkan pribadi, dan yang kedua itu secara nggak langsung uang panas, uang haram. Kalau bisa ngehidupin keluarga dengan uang yang halal aja. Hidup apa adanya lebih baik dibanding hidup mewah-mewahan tapi dengan hasil penipu. Sudah, itu aja. Oke, terakhir nih. Ada yang dirugikan. Saya nggak usah sebut itu asuransi atau polisi atau segala macam, atau aparat atau segala macam, atau apa yang mau brother katakan untuk orang yang udah pernah ya sudah lewat itu. Silakan. Untuk pihak asuransi, sebelumnya saya berminta maaf dan sejauh ini sudah banyak merugikan pihak asuransi. Sekali lagi saya minta maaf, itu bukan kemauan saya pribadi dan faktor kebutuhan saya dan istri saya pribadi, mantan istri. Oke, terima kasih brother. Audi mungkin mau tambahin sesuatu? Terima kasih brother udah mau bercerita, udah mau sharing. Bukan hal yang mudah tapi sangat menginspirasi. Ya, sangat menginspirasi. Terima kasih banyak udah mau hadir di sini. Terima kasih. Setiap manusia punya ujian hidup masing-masing. Dan jangan pernah merasa sendirian. Karena kita tidak sendirian dan kita punya Tuhan yang akan selalu menemani kita. Saya Joe Richard. Saya Audi Bella. Acara ini bukan untuk mengeksploitasi, tapi untuk menginspirasi. Selalu saksikan video-video kita berikutnya dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye. Hancur di segala